Judi itu merusak hidup, keluarga, dan masa depan loh, Pak. Aduh, kalau Bapak emang benar-benar mau berubah, Bapak harus follow @judi pasti rugi di Instagram dan di TikTok. Di sana banyak cerita nyata tentang korban judi, Pak, dan tips biar bisa lepas dari lingkaran gelap ini. Saya hanya membantu orang yang ingin bangkit, bukan yang hanya terus menyalahkan keadaan. Jadi Bapak buktikan dulu Bapak mau berubah, baru Bapak bisa bicara lagi dengan saya. Asisten, ayo kita pergi sekarang. Judi itu penipuan. Jangan judi mimpi keluarga Anda. Follow @judi pasti rugi di TikTok dan di Instagram. Karena satu hal yang pasti, judi pasti rugi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan mengadakan ulangan ya anak-anak. Mendadak banget deh ulangannya. Aku malesnya sih tulisannya itu loh, Bestai. Emang kenapa tulisannya? Oh iya, tulisan Bapaknya ini kan nggak bisa dibaca. Baik, Bapak akan tulis soalnya di papan ya. Nanti kalian tulis lagi di kertas kalian ya. Tuh kan, Pak gurunya nulis di papan. Siapa siapa? Aduh, itu tulisannya apaan sih? Aku juga nggak tahu, Bestai. Siapakah Wah, apa sih itu tulisannya? Sumpah nggak bisa dibaca sama sekali. Kenapa itu ribet-ribet? Pak, tulisannya nggak bisa dibaca, Pak. Nggak bisa dibaca gimana? Kalian meremehkan saya ya? Ini gampang sekali loh dibacanya. Siapakah para Hah? Siapakah para Hah? Aduh, siapakah para Hah? Hahaha, kamu itu udah pakai kacamata masih aja nggak bisa dibaca. Udahlah, Bapak malas ngajar di sini lagi. Gak usah kalian ulangan, kalian belajarnya sendiri. Wah. Mohon maaf Bu Isabel. Akhir-akhir ini saya sering mendengar percakapan dari orang-orang. Katanya Bu Isabel hanya memakai baju yang itu-itu terus. Loh, emangnya baju saya kenapa, asisten? Saya sempat nguping Bu Isabel. Kata orang-orang seperti ini, Bu Isabel. Padahal Sultan, tapi kok bajunya itu-itu aja sih? Begitu Bu Isabel. Ya ampun, padahal saya suka sekali dengan baju ini. Nyaman dan gak norak. Berarti saya harus ganti baju ya sekarang, asisten. Iya Bu Isabel, mau saya carikan di lemari bajunya Bu Isabel. Dari data yang saya punya, Ibu punya 1142 baju yang belum pernah Ibu pakai. Gak usah deh asisten, saya mau cari baju yang baru aja. Saya nggak suka pakai baju yang pernah saya beli. Baik Bu Isabel, mau ke butik yang biasa Ibu kunjungi? Boleh deh yang itu aja asisten. Tolong kasih tahu bodyguard ya untuk siapkan helikopter. Dan kasih tahu Mbak juga untuk ambilin uang saya di berangkas. Saya mau siap-siap dulu sekarang ya asisten. Siap Bu Isabel. Bodyguard masuk. Siap. Siapkan helikopter Bu Isabel sekarang. Bu Isabel akan menuju butik untuk membeli baju baru. Baik. Mbak, masuk. Iya Mbak asisten. Ambilkan uangnya Bu Isabel di berangkas. Siapkan kurang lebih sekitar 50 miliar. Baik Mbak asisten. Saya sekarang tinggal menghubungi owner butik itu supaya butiknya dikosongkan selama Bu Isabel berbelanja. Akhirnya sampai juga. Selamat pagi Bu Isabel. Selamat datang di Luxury Boutique. Halo Mbak. Mbak, jadi Bu Isabel ingin mencari baju yang sangat bagus dan sangat limited edition di butik ini. Karena baju ini akan dipakai oleh Bu Isabel setiap hari. Kebetulan sekali Bu Isabel, ada penjahit dari Swedia yang baru saja mengirimkan bajunya ke butik ini. Bajunya dibuat dengan bahan yang sangat langka sekali. Mungkin Bu Isabel mau menggunakan baju itu? Boleh tuh Mbak, sepertinya menarik bajunya. Baik Bu Isabel, mari ikut dengan saya. Asisten, tolong bantu dibawa ya. Saya sekalian mencarikan Bu Isabel kalung dan tas baru ya. Boleh asisten, saya ganti baju dulu ya. Ketemu juga kalung dan tas yang sangat cocok sekali dengan Bu Isabel. Bu Isabel mana ya? Kenapa lama sekali Bu Isabel berganti baju?
Gimana asisten? Bagus sekali Bu Isabel. Saya jamin tidak akan ada lagi yang membicarakan baju Bu Isabel. Oh ya Bu Isabel, ini kalung dan tas baru untuk Bu Isabel. Mbak, tolong dipakaikan ya. Baik, mari Bu Isabel, saya pakaikan. Ya ampun, bagus banget loh asisten. Pilihan saya emang ternyata cocok sekali dengan Bu Isabel. Kalau kayak gini kayaknya saya makin pede deh buat jalan-jalan. Asisten, tolong siapkan pesawat pribadi untuk menuju Harbin Cina ya sekarang. Siap Bu Isabel. Mbak, saya mau urus pembayarannya dulu ya. Baik, mari ikut dengan saya. Ternyata baju feminin cocok juga ya. Sorry, Jessica, kalian mau makan di rumahku atau enggak? Emang makanannya ada apa aja, Put? Kalau yang mewah-mewah, kita nggak mau ya, Put? Iya, Put. Lidah kita ini lidah kampung, Put. Nggak bisa makan yang mewah-mewah. Nggak terlalu mewah kok. Tadi mbak aku bilang cuma ada stik Wagyu A5 sama nasi goreng salmon aja. Kalian mau atau enggak? Ya ampun, nasi gorengnya aja pakai salmon. Itu namanya mewah, Put. Kita nggak mau ah. Terus kalian maunya makan apa? Apa ya? Hah, aku lagi pengen makan di Sobaria atau di Susito gitu. Boleh tuh. Gimana kalau kita makan di mall aja sekarang? Kita makan-makan di sana, terus kita sekalian jalan-jalan deh. Boleh tuh. Ngapain jauh-jauh? Di sini ada kok. Maksudnya? Kalian mau makan Sobaria sama Susito kan? Di rumah ini ada kok. Sobaria kan restoran di mall, Put. Mana mungkin mereka buka di rumahmu? Iya, mereka buka di rumahku. Kita ke lantai 28 yuk sekarang. Di situ tempatnya restoran-restoran. Kemarin kalau nggak salah baru buka juga deh restoran Ichis Factory. Ayam pedes itu loh. Yuk kita ke sana yuk sekarang. Yes. Ini udah nggak normal nggak sih? Iya, Sar. Aku masih mencerna maksud omongannya Putri. Jadi di rumahnya dia ini ada restoran gitu, restoran yang buka di mall-mall gitu ada di rumahnya gitu. Kayaknya sih Jess. Ya udah kita ikutin Putri aja yuk Jess. Yuk Sar. Nah ini dia teman-teman restoran yang ada di rumahku. Sekarang kalian tinggal pilih deh kalian mau makan di mana. Nanti habis makan kita lanjut tidur di kamarku yuk. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi deh ke mall. Put, ini namanya kamu bawa mall ke rumahmu, Put. Iya, Put. Kok mereka mau buka restorannya di rumahmu, Put? Kalian tahu sendiri kan, di rumahku ini ada 1000 pegawai. Jadi banyak kok yang mau makan di sini. Ya udah, yuk kita cari yuk makanan yang kalian mau. Kalian bebas mau makan yang mana aja. Semuanya gratis di sini. Shock banget ya, punya teman Sultan. Iya, Sar. Nggak ngerti lagi aku sama konsep rumahnya Putri. Ya ampun, Nyonya random banget sih ngasih uang 2 miliar untuk beli tas. Padahal tas aku kan udah banyak banget di rumah. Beli yang mana lagi ya sekarang? Ada bobo orang kampung nih. Kok bisa sih? Ada ART masuk ke tempat high class kayak gini? Penjaganya gimana sih? Nggak becus banget? Aduh, kok gak pergi-pergi sih ART-nya ini? Bau kampungnya itu menyengat banget nih. Maaf Bu, emangnya ada larangan ya ART kayak saya masuk ke tempat kayak gini? Jelas lah, kamu tuh gak ngaca apa? Kamu gak sadar diri? Pakaian kamu itu jelek banget, kamu gak pernah ngaca ya? Wajar sih nggak punya kaca. Kamu kan cuma ART doang kan. Pasti nggak bisa kan beli kaca. Makan aja pasti masih minta dulu sama majikannya. Jaga omongannya ya Bu. Emang kenapa? Mulut saya terserah dong. Saya mau ngomong apa? Lagi ini emang bener kan? Kamu pasti nggak mampu kan belanja di sini. Mending kamu pulang deh nyapu sama ngepel tuh di rumah majikanmu. Astaga, ibu ini nggak ada sopan santunnya sama sekali ya. Ada apa ya ini ribut-ribut? Ini Mbak, tadi ibu ini ngatain saya. Katanya saya dibilang nggak bisa belanja di sini. Emang bener kan? Mbak, kan kalian juga yang bener dong. Biar orang kampung seperti ART kayak dia nggak masuk ke tempat se-high class kayak gini. Tapi Mbak, saya loh. Mohon maaf ya Bu atas kelalaian saya. Mending kamu pergi deh sekarang atau saya bakal panggil security sekarang juga. Tapi Mbak, saya lo pelanggan di sini Mbak. Saya bisa belanja kok di sini. Mbak jangan saya nanya ya ngusir saya kayak gitu. Pelanggan? Model